Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. I talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ke-10 dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Misi Papua bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Walking with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita juga akan dengarkan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Erlin Suebu SPD. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal, MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Henry Runtuwene, MM. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team, dilanjutkan dengan doa buka oleh Ibu Meliana Tampang. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Sucikanlah sahabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita akan turut minum air hidupnya. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Hari kesukaan perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasih-Mu. Marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang masih Engkau berikan pada kami di malam hari ini di dalam acara KKR yang diadakan oleh Yayasan Cornelius dan daerah Misi Papua. Saat ini ya Tuhan, kami akan segera memulai acara kami. Biarlah Engkau berkati acara ini dari awal hingga akhirnya hingga berjalan dengan baik. Berkati semua peralatan yang digunakan, berkati semua umat-umat Tuhan di mana saja berada yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Berdoa juga untuk Ibu Erlin Suebu yang akan membawakan tips pada malam hari ini, dan Pendeta Henry Runtuwene yang akan membawakan pekabaran firman-Mu. Biarlah mereka ini Engkau pakai pada malam hari ini untuk menyampaikan hal-hal kabar baik untuk kami semua, sehingga kami dapat terus dikuatkan dan tetap setia kepadamu apapun yang terjadi di dalam hidup kami, sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua,
kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai acara kami pada malam hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Shalom, salam dalam kasih Yesus Kristus. Tips kesehatan malam hari ini, malam ke-10 adalah 4 rahasia berumur panjang. Hidup panjang, umur lebih indah. Hidup panjang umur lebih indah. 30% panjangnya umur seseorang ditentukan oleh genetika. 60% ditentukan oleh gaya hidup. Dalam majalah National Geographic edisi November 2005, ada 3 tempat di dunia di mana ditemukan orang-orang berumur panjang, yaitu di Pulau Sardinia, Italia, Pulau Okinawa, Jepang, dan Loma Linda, USA. Di tempat-tempat ini, orang-orang tidak saja mencapai usia di atas 100 tahun, tetapi juga mereka tetap sehat dan fit pada masa tuanya. Rahasia apa yang dimiliki oleh penduduk yang berada di pulau-pulau tersebut? Penduduk yang ada di Pulau Sardinia, Italia, mereka hidup dengan sedikit stres. Banyak perhatian diberikan kepada keluarga berupa sosialisasi yang aktif. Di Pulau Sardinia, Italia, mereka duduk bersama di meja makan beramai-ramai bersama generasi ketiga dan keempat. Itu merupakan hal yang biasa. Sedang di Pulau Okinawa, Jepang, ternyata orang yang hidup panjang umur adalah mereka yang tetap aktif. Di sana setiap hari orang-orang, baik orang tua maupun orang muda, mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Di Loma Linda, USA, di sini banyak tinggal penganut Advent hari ke-7. Mereka hidup panjang umur karena kombinasi dari kepercayaan, istirahat pada hari Sabat atau hari Sabtu, dan pola hidup yang mereka terapkan. Mereka memandang hidup mereka sebagai kabar roh Allah dan makan menurut petunjuk Alkitab. Dan juga mereka menerapkan pandangan modern seperti menghindarkan merokok dan alkohol. Banyak di antara mereka adalah vegetaris. Ada 4 gaya hidup agar orang berumur panjang. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah hati yang gembira. Dan yang ketiga, jangan suka mengeluh. Dan yang keempat, integritas. Iman. Iman ialah percaya pada Allah. Meyakini bahwa Ia mencintai kita dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Demikianlah gantinya kita melakukan dengan cara kita sendiri. Kita memilih cara Allah. Gantinya ketidaktahuan kita. Kita menerima kebijaksanaan. Kita menerima kebijaksanaannya sebagai pengganti kelemahan kita. Kekuatannya sebagai pengganti kebejatan kita. Kebajikannya. Hidup kita, diri kita telah menjadi miliknya. Iman mengakui kepemilikannya dengan menerima berkatnya. Kebenaran, keteguhan, kemurnian telah ditunjukkan sebagai rahasia dari hidup yang sukses. Adalah iman yang menempatkan kita di dalam pemikiran prinsip ini. Dalam buku pendidikan halaman 253. Orang yang beriman adalah orang yang selalu optimis. Orang yang optimis akan selalu cenderung melihat segala sesuatu dari sudut yang positif. Orang yang optimis melihat gelas ini tampak setengah penuh. Yang kedua, tips yang kedua untuk hidup berumur panjang adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat manjur untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Pikiran-pikiran menyenangkan dirasakan sebagai pemberi power atau pemberi tenaga maupun pendorong semangat. Hanya dalam tempo 5 menit mengalami perasaan-perasaan yang positif itu telah menunjukkan peningkatan 53% dari seluruh komponen sistem kekebalan tubuh. Sel-sel polimorfonuklir, sel-sel pembunuh alami, sel
T limfosit, dan lain-lainnya. Sel-sel darah putih ini dihasilkan oleh sum-sum tulang, karena itu benar sekali firman yang disampaikan melalui Raja Sulaiman. Orang yang paling bijaksana mengenai hati yang gembira merupakan obat yang manjur untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Peningkatan tertinggi adalah T limfosit, yaitu 200%. Jadi pikiran yang senang merupakan faktor penentu bagi kesehatan, karena komponen-komponen sistem kekebalan tubuh meningkat. Dr. David McClellan, mantan dosen pada Universitas Harvard dan Universitas Boston, menghitung konsentrasi imunoglobulin A pada air liur saliva. Setelah para relawan dalam penelitian itu menonton film tentang Bunda Teresia almarhumah sepanjang 50 menit, film ini dimaksudkan untuk memicu tingkat perasaan kasih sayang positif. Dr. David menemukan imunoglobulin A saliva meningkat tajam. Namun setelah kelompok relawan yang sama selesai menonton film dokumenter tentang kekejaman Nazi pada Perang Dunia II, yang dimaksudkan untuk membangkitkan emosi negatif seperti marah, tidak ada perubahan yang berarti terjadi. Imunoglobulin A saliva merupakan satu komponen dari sistem kekebalan yang diyakini memiliki kemampuan pelindung terhadap virus. Bagian dari tubuh ciptaan Tuhan yang ajaib ini adalah mekanisme pertahanan yang diberikan kepada kita di pintu masuk utama. Sementara bakteri dan kuman-kuman bisa masuk ke dalam mulut dan berusaha menyerang tubuh kita. Kadar imunoglobulin A saliva yang tinggi ini melindungi kita dari penyakit. Alangkah tempatnya tulisan Alkitab di dalam Amsal 17 ayat 22 yang isinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pikiran jelas merupakan faktor penentu dalam memiliki hidup yang sehat. Pertanyaan adalah bagaimana kita dapat mengendalikan pikiran kita agar terbebas dari stres, ketegangan, kecemasan, rasa tidak puas, dan rasa bersalah. Lantas memiliki hati yang gembira dan ketenangan pikiran terus-menerus demi tercapainya kesehatan yang optimal. Jawabnya adalah melalui Tuhan. Pengalaman dari Dr. Norman Cousin. Norman didiagnosa dirinya didapati memiliki penyakit peradangan jaringan ikat yang berat. Gejalanya sangat mengganggu, kulit berubah, kesulitan dalam menggerakkan jari-jarinya, mengalami kesulitan memindahkan anggota tubuhnya atau berbalik di tempat tidur. Benjolan-benjolan menutupi tubuhnya, rahangnya terkunci, jaringan ikat di tulang belakangnya mengalami desintegrasi. Klinik rehabilitasi Howard Rusk di New York konfirmasi diagnosanya adalah penyakit kolagen dan ankylosing spondylitis. Ia dirawat dengan cara tradisional, memakai banyak obat untuk kurangi nyeri. 26 aspirin dan 12 penibutatson tablet per hari. Hal ini menimbulkan efek samping yang parah. Efek sampingnya sangat hebat. Seperti demikian, bengkakan di seluruh tubuhnya, perasaan seperti kulitnya digigit oleh jutaan semut merah. Akhirnya Norman mengkonfrontasi dokternya. Saya sudah capek dengan semua obat-obat ini dan tidak mau memakannya lagi. Saya mau mencoba membuat diri saya gembira. Kemudian ia mengatur untuk lebih sering-sering menonton film komedi. Ia perhatikan bila ia tertawa, terbahak-bahak selama 10 menit, ia dapat tidur 2 jam tanpa merasakan adanya perasaan nyeri. Efek negatifnya adalah ia tertawa terlalu keras sehingga mengganggu pasiennya yang lain. Lalu diatur pemindahannya ke kamar di suatu hotel. Kemudian senantiasa dimonitor laju endapan darahnya.
Tes menunjukkan bahwa hebatnya peradangan. Hasilnya luar biasa, hanya dalam 8 hari. Tes laju endapan darahnya turun dari 112 menjadi 15 mm per jam. Ia dapat menggerakkan ibu jari tangannya tanpa perasaan nyeri. Segera benjolan-benjolannya mulai mengecil. Ia cukup pulih kembali untuk dapat bekerja penuh di Saturday Review. Dengan berlalunya waktu, ia pun dapat meningkatkan kemampuan pergerakannya. Dengan berlalunya waktu, ia pun dapat meningkatkan kemampuan bergeraknya. Ia dapat bermain tenis, golf, menunggang kuda, bahkan melakukan fotografi. Tips yang ketiga, jangan suka mengeluh. Manusia terlalu suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh akan mengakibatkan stres yang berkepanjangan dan akhirnya akan mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya. Agar jangan mengeluh, usahakan untuk melihat orang yang lebih sulit dari Anda. Mari kita lihat beberapa gambar berikut ini. Belajar tidak melelahkan mereka ini yang ada di gambar yang di bawah, gambar yang di atas. Apakah belajar melelahkan Anda? Kita melihat apakah Anda tidak suka sayur hijau? Mereka ini yang di bawah tidak punya pilihan lain. Apakah Anda diet setiap saat? Mereka menginginkan makanan. Apakah perlindungan orang tuamu yang sangat hebat mengganggu Anda? Mereka ini tidak punya orang tua. Apakah Anda bosan memainkan permainan yang sama? Mereka tidak punya pilihan lain. Apakah orang tua membelikan Anda sepatu Adidas, padahal yang Anda kehendaki adalah Nike? Mereka yang di samping ini hanya punya sepatu merek ini. Mereka tidak mau bangun. Sedangkan apakah Anda sedih karena disuruh tidur? Jangan mengeluh. Yang keempat, tips umur panjang atau hidup usia lebih lama adalah integritas. Amsal 10 ayat 9, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Definisi kamus menjelaskan integritas sebagai keadaan menjadi lengkap, merupakan kesatuan. Kalau saya punya integritas, maka kata-kata dan perbuatan saya akan sesuai. Saya adalah diri saya, tidak peduli di mana saya atau bersama siapa saya, yang pasti saya adalah saya. Menurut Merriam-Webster, yang lain mengatakan bahwa integritas itu adalah jantung dari tabiat atau inti dari tabiat. John C. Maxwell dalam bukunya Developing the Leader Within You mengatakan, integritas bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan lebih banyak siapa diri kita. Integritas tidak akan membiarkan bibir kita mengkhianati hati kita. Ilustrasi, di Cina kuno orang memikirkan rasa aman dari kelompok orang barbar dari utara, sehingga mereka membangun tembok raksasa. Tembok itu begitu tinggi, sehingga mereka yakin tidak ada seorang pun yang bisa memanjatnya. Tembok itu juga sangat tebal, sehingga tidak ada orang yang dapat mendobraknya. Setelah tembok itu usai, mereka pun kembali santai untuk menikmati rasa amannya. Tetapi tahukah Anda bahwa dalam 100 tahun pertama berdirinya tembok raksasa itu, Cina telah diserang sampai 3 kali. Mereka diserang orang barbar bukan dengan cara mendobrak atau memanjat tembok itu, melainkan dengan cara menyuap penjaga tembok itu. Orang-orang barbar berbondong-bondong menyerang Cina dengan cara menyuap para penjaga tembok raksasa itu. Apa yang terjadi?
Orang-orang Cina kuno begitu sibuk mengandalkan tembok raksasanya, sehingga mereka lupa mengajarkan integritas kepada anak-anak mereka. Kesimpulannya, mengenai umur yang panjang, 30% ditentukan oleh genetika. 60% ditentukan oleh gaya hidup. Marilah kita usahakan untuk selalu memiliki gaya hidup yang selalu membawa kepada arah yang menambah panjang umur. Yaitu, milikilah iman percaya kepada Tuhan. Milikilah hati yang selalu gembira. Milikilah sikap untuk jangan mengeluh. Jangan suka mengeluh, tetapi selalu mengucap syukur. Milikilah integritas yang tinggi. Tuhan berkati kita pada malam hari ini. Jam kita tak tahu bila Yesus kembali, tapi tandanya tunjuk dekat sekali. Kedatangannya jadi gemaran hati, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali. Jagalah, haleluya, haleluya. Dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jaga dan doa, tetap nyala lampumu. Kerja dan tunggu hingga datang Tuhanmu. Bersuka-suka dekat kelepasanmu, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali. Jagalah, haleluya, haleluya. Dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali. Jagalah, haleluya, haleluya. Dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, pencipta, penebus, dan pemelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang tiada taranya. Engkau selalu memberikan karunia-karunia kepada kami, sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ketika kami rindu untuk mendapatkan kekuatan rohani lewat kebaktian, kebenaran rohani yang bertemakan Walking with Jesus. Tuhan kiranya memberkati, kiranya segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindu untuk mendapatkan siraman rohani pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan lancarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah diasingkan, Pendeta Henry Runtuwene. Tuhan berkati kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan ini, kiranya dapat memberikan kami kekuatan rohani,
perubahan hidup, sehingga kami memiliki iman yang kuat dan pengharapan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan biarkan setan merampas akan firman Tuhan ini, Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan akan berkati sehingga proses penyiaran ini tidak bermasalah. Berkati kru yang bertugas, berkati peralatan yang digunakan, bahkan koneksi internet, baik penyiaran yang ada di studio, demikian juga kami yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, sehingga penyiaran ini boleh membawa berkat bagi kami semua. Tuhan, biarkanlah Tuhan akan meteraikan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan biarlah itu bukan saja kami mengerti, tetapi akan kami aplikasikan, kami terapkan di dalam kehidupan kami. Di saat yang sama, kami juga rindu berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang sementara menyaksikan siaran ini. Apabila mereka di dalam masalah, entah itu sakit penyakit, masalah di dalam keluarga, masalah keuangan, ataupun mereka sementara berduka cita saat ini, Tuhan kiranya akan membantu mereka. Apapun yang sementara mereka gumuli, kiranya Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Lebih daripada itu Tuhan, Kau berikan kemenangan atas pencobaan-pencobaan ini. Agar bila mana mereka melihat itu semua, iman mereka lebih dikuatkan, dan mereka tetap setia percaya kepada Tuhan, sumber kehidupan dan sumber kemenangan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan penyiaran ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah siaran ini boleh membawa berkat rohani, berkat khusus bagi kami yang menyaksikan. Dan semuanya ini dapat bermanfaat bagi kehidupan rohani kami. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih banyak. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Henry Runtuwene MM Emin. Pendeta Henry menikah dengan Ibu Meliana Tampang dan dikaruniai 3 orang anak. Saat ini pendeta melayani sebagai Field Secretary dan Secretary Associate Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi, Papua. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Berjalan dengan Sukacita. Mari kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom, selamat malam. Selamat hari Sabat bagi yang merayakannya. Kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena malam hari ini kita masih bisa bersama-sama kembali. Di malam yang ke-10, kebaktian kebangunan rohani atau ibadah kebaktian kebangunan rohani dengan tema Walking with Jesus. Kita sudah ikuti dari malam ke malam. Malam pertama, kedua, sampai pada malam hari ini, malam yang ke-10 atau merupakan malam yang terakhir di acara kebaktian kebangunan rohani Walking with Jesus. Kerjasama antara Yayasan Cornelius dan juga Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Papua. Malam hari ini kita akan membicarakan satu pelajaran yang penting.
setelah kita mengikuti pelajaran-pelajaran awal yang sudah kita ikuti dari malam ke malam. Dari malam yang pertama, kita sudah ikuti berjalan dalam kepastian. Berjalan dalam kepastian membicarakan tentang kitab suci atau Alkitab. Alkitab yang kita miliki. Alkitab saya dan juga Alkitab saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing. Alkitab adalah buku yang luar biasa. Alkitab adalah buku yang sanggup mengubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dan ada penekanan-penekanan khusus tentang pelajaran Alkitab ini yang merupakan firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Malam yang kedua, kita sudah ikuti juga pelajaran yang penting bagi kehidupan kita. Berjalan di dalam kebahagiaan, membicarakan tentang penciptaan yang sudah dibawakan oleh Bapak Yakob Tembesing. Membicarakan tentang bagaimana Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah malam yang kedua. Allah melihat bahwa segala sesuatu baik. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, dia melihat dan dia katakan, sungguh amat baik. Jadi saya dan saudara adalah hasil ciptaan Allah. Dan kita adalah ciptaan yang mulia. Karena Allah mengatakan sungguh amat baik ketika dia menciptakan manusia. Di malam yang ketiga, kita juga sudah mengikuti satu pelajaran yang penting bagi kehidupan kita. Berjalan dalam kekuatan. Berbicara tentang penebusan. Penebusan Yesus Kristus. Dia datang pada kali yang pertama. Dilahirkan sebagai seorang bayi. Bertumbuh dan menjadi besar. Di usia yang kurang lebih 30. Dia memulaikan pelayanannya. Dan dia tutup kehidupannya di atas dunia ini dengan penebusan. Yang menjadi tujuan utama. Dia datang di atas dunia ini. Dia menjadi penebus. Dia terlahir sebagai manusia. Dan dia menderita hanya oleh karena dosa saya dan juga dosa saudara-saudara. Di malam yang keempat, kita juga sudah mengikuti pelajaran tentang berjalan di dalam pengharapan. Ada pengharapan. Kedatangan Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan saya dan juga saudara. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Yesus datang pada kali yang kedua sebagaimana dia berjanji. Saat saya pergi, saya akan kembali menjemput kamu, membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, disitulah kamu berada. Luar biasa, janji yang sangat luar biasa. Yesus berikan bagi saya dan juga bagi saudara. Itulah yang menjadi tempat tujuan akhir kita. Yesus datang pada kali yang kedua. Saya sangat merinduinya. Dan saya pastikan saudara juga sangat merindukan akan hal itu. Malam yang kelima kita sudah berbicara juga tentang berjalan di dalam kebenaran. Dibawakan oleh Pendeta Samuel Tamalea. Perpuluhan dan persembahan penting. Ya, yang menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Lewat apa yang Tuhan minta sebagai miliknya. Perpuluhan adalah milik Tuhan. Sementara persembahan adalah bagian daripada ucapan syukur kita. Untuk setiap kehidupan dan setiap berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Di malam yang keenam, berjalan di dalam pengetahuan. Hukum Allah. Bayangkan kalau kita hidup di satu tempat tidak ada hukum. Bayangkan kalau kita hidup di satu tempat di mana tidak ada aturan. Itu sangat-sangat luar biasa kehidupan itu. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tetapi karena ada hukum, maka semua berjalan lewat aturan atau lewat hukum yang sudah ditetapkan. Dan kita dapatkan bahwa hukum Allah itu ada dan tinggal di atas bumi ini. Mengatur semua liku kehidupan manusia. Malam yang ketujuh, kita belajar satu pelajaran yang tidak kalah pentingnya juga. Berjalan di dalam kesetiaan. Berbicara tentang hari Sabat Allah. Hari yang disiapkan oleh Allah. Hari yang dikhususkan oleh Allah. Hari yang dikuduskan oleh Allah. Yang harus dihormati dan harus diikuti oleh setiap manusia. Sabat adalah hari yang suci. Hari Tuhan. Allah meminta supaya kita mengkuduskannya. Kita menyendirikan hari itu dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam yang ke-8, kita sudah berbicara tentang satu pelajaran. Berjalan dalam kekekalan. Kerajaan sorga. Tujuan akhir hidup kita di atas dunia ini adalah
kerajaan sorga. Tidak ada tujuan yang lain. Kalau ada tujuan-tujuan yang lain, itu hanyalah tujuan yang sementara. Tetapi sesungguhnya tujuan akhir hidup kita adalah kerajaan sorga. Itulah yang menjadi akhir dari tujuan ketika kita ada di atas dunia ini. Di malam yang ke-9, kita juga sudah belajar tentang berjalan di dalam kedamaian. Kita belajar tentang menu, tentang makanan yang menyehatkan. Makanan yang membuat kita sehat secara jasmani. Tetapi ada juga makanan yang membuat kita sehat secara rohani. Itulah yang sudah kita ikuti. Dari malam pertama sampai malam yang ke-9 tadi malam. Dan malam ini merupakan malam yang terakhir. Atau malam yang ke-10. Dari kebaktian kebangunan rohani. Kerjasama antara Yayasan Cornelius dan juga daerah misi Papua dengan tema Walking with Jesus atau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Malam ini kita akan belajar satu pelajaran yang tidak kalah pentingnya juga dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita ikuti dari malam pertama sampai pada tadi malam. Kita akan belajar berjalan dalam sukacita. Berjalan di dalam hati yang penuh dengan sukacita oleh karena Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita tidak ada sukacita. Terlebih khusus kita akan belajar satu hal di dalam kehidupan iman kita yang akan menuntun kita, membawa kita ke dalam kerajaan surga. Apakah itu? Pada satu ketika saya melihat seorang anak kecil, anak perempuan yang kurang lebih berusia 2 tahun, dia menuruni tangga gereja dengan begitu baik. Dia sangat lucu, dia berani, dan dia kelihatan mandiri. Satu demi satu anak tangga yang tinggi itu dia turuni. Dan ditapakinya dengan penuh tekad. Dia berusaha tanpa bantuan siapapun. Dia turun satu persatu tangga itu. Dan pada akhirnya dia berhasil. Ketika saya melihat, saya tersenyum. Saya membayangkan dalam pikiran saya bahwa anak ini, apa sebenarnya yang ada di dalam pikirannya? Kenapa dia tidak takut? Pertanyaan yang penting yang saya tanyakan pada saat itu adalah kenapa anak ini dia tidak merasa takut ketika dia turun dari tangga itu. Satu persatu anak tangga gereja, dia turun dan dia boleh tiba di bawah. Ternyata, saudara-saudara, di bagian belakang daripada anak kecil ini ada seorang ibu yang sementara mengawasi dia dengan sigap. Ibu ini memperhatikan dengan teliti. Dia memperhatikan dengan baik setiap tapak kaki, setiap turunan tangga yang dijalani oleh anak kecil ini. Dan tangannya siap untuk menangkap ketika dia akan terjatuh. Hal ini sangat tepat menggambarkan tentang kesiapan Allah untuk menolong anak-anaknya di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka yang diwarnai oleh berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah di dalam kehidupan. Itu adalah gambaran bahwa Allah sigap, Allah siap untuk menolong kita, menangkap kita, memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Allah siap untuk menolong saya dan juga saudara di dalam keselamatan ke depan. Di dalam Alkitab, ayat Alkitab menuliskan kepada kita pada saat ini. Kisah pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di dalam nama yang lain. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, kita tidak berdoa di dalam nama siapa-siapa. Tetapi kita berdoa hanya di dalam satu nama saja. Nama siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan di dalamnya. Itulah yang kita pelajari
dari malam ke malam sampai pada malam ini yang merupakan malam terakhir. Walking with Jesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yesus siap, Yesus sigap untuk menangkap kita ketika kita akan terjatuh. Yesus siap untuk memegang kita. Yesus siap untuk menolong kita ketika kita akan terjatuh. Kita siap untuk berjalan dengan Yesus dengan penuh sukacita. Mari kita ikuti. Itu berarti bahwa kita harus mengenal Yesus lebih dekat lagi. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus dengan penuh sukacita, maka kita harus banyak mengetahui tentang Dia. Kita harus belajar dan belajar. Kita harus mengorek begitu banyak hal tentang Dia, tentang Yesus yang pernah hidup di atas dunia ini, yang pernah tinggal bersama-sama dengan manusia dan telah mati menjadi penebus manusia, telah kembali ke surga dengan satu janji, aku akan datang kembali. Ada janji yang indah yang ditinggalkan. Aku akan datang kembali menjemput kamu dan membawa kamu ke tempatku dan akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan penting, apa yang Yesus ajarkan dan apa yang dipraktekkannya, yang perlu kita tahu. Mengapa kita perlu mengenal Dia? Mengapa perlu kita ikuti Dia? Apa sih yang Yesus ajarkan? Dan apa yang dipraktekkan selama Dia hidup di atas dunia ini? Inilah yang harus kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus ajarkan? Dan apa yang dipraktekkan di dalam kehidupannya? Yohanes pasal 3 ayat 1. Seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, dia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus adalah seorang pembesar. Nikodemus kalau saat ini dia boleh disebut sebagai anggota MPR atau anggota DPR. Dia melihat kehidupan Yesus. Dia mengikuti Yesus dari belakang. Dia melihat apa yang Yesus lakukan. Dia tertarik untuk mengikuti Yesus. Tetapi dia ragu, dia takut. Sehingga dia memutuskan untuk datang bertemu dengan Yesus pada malam hari, bukan pada siang hari. Yesus sudah tahu itu. Karena Yesus mengenal semua manusia. Yesus mengenalnya. Termasuk Nikodemus. Kita lihat ayat selanjutnya. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus, saya sudah tua. Yesus, haruskah saya masuk kembali ke dalam rahim ibu saya supaya saya dilahirkan kembali? Apakah maksud Yesus seperti itu? Bukan. Tidak seperti itu. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang Yesus maksudkan. Lahir dari air dan roh. Lahir dalam air berarti dia harus masuk ke dalam air, dan roh berarti dia harus berubah dari kehidupan yang jahat pada kehidupan yang baik. Dari kehidupan yang tidak benar menjadi kehidupan yang benar. Itu maksud Yesus ketika dia berbicara kepada Nikodemus. Yohanes pasal 3 ayat 7. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes pasal 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu harus mengikuti perintah Tuhan. Saya dan juga saudara-saudara. Ayat Alkitab ini bukan hanya ditujukan kepada satu orang atau pada kaum tertentu, tetapi ayat Alkitab ini ditujukan kepada semua orang. Ditujukan kepada semua manusia.
dari berbagai penjuru bumi. Bukan ditujukan kepada orang-orang yang hidup di zaman Yesus, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang hidup sesudah zaman Yesus, bahkan sampai pada saat ini. Jadi, firman Tuhan itu masih tetap relevan sampai pada saat ini. Ini firman Tuhan, ini Alkitab. Alkitabnya kita. Alkitab yang saya pegang sama dengan Alkitab yang saudara-saudara pegang di rumah. Jadi ayat-ayat yang kita lihat, ayat-ayat yang kita baca sama dengan ayat yang ditulis di dalam Alkitab yang saudara miliki. Jadi jangan ragu ketika mengikuti kebaktian kebangunan rohani ini, saudara bisa membuat keputusan yang penting dalam kehidupan saudara. Ketika saudara belum mengikuti apa yang Yesus perintahkan, ikuti dulu KKR pada malam ini. Dan buat keputusan yang penting untuk kehidupan selanjutnya. Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita hanya berbicara, saya mengasihi Yesus. Saya lihat di jalan-jalan, ada orang pakai pakaian. Di pakaiannya ada tertempel tulisan besar, I love Jesus. I love Jesus, saya cinta Yesus. Tetapi dalam satu kesempatan, sementara dia memakai baju itu, kata-kata makian muncul dari mulutnya. Teriakan-teriakan muncul dari mulutnya. Berkelahi dan lain-lain. Ya, ayat Alkitab ini mengingatkan kita bahwa kalau kita memiliki iman kepada Yesus, kita harus memiliki sifat, sikap, dan tabiat sama seperti Yesus. Kehidupan kita hanyalah sementara. Yakobus pasal 2 ayat 24. Jadi jika kamu melihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi iman dan perbuatan harus jalan sama-sama. Iman dan perbuatan ibarat rel kereta api, tidak bertemu, tetapi tanpa satu. Kalau tidak ada perbuatan, iman mati. Kalau tidak ada iman, perbuatan juga tidak berguna. Sama dengan rel kereta api. Kalau cuma setengah, kereta apinya tidak bisa jalan. Jadi dia tidak pernah ketemu, namun kereta api itu bisa berjalan. Sama seperti itu gambarannya. Harus ada. Kalau ada iman, ada perbuatan. Ada perbuatan berarti ada iman. Tunjukkan perbuatan-perbuatanmu karena kamu beriman. Tunjukkan imanmu lewat perbuatan-perbuatan kamu. Matius 3 ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Aku yang perlu dibaptis olehmu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Oh saudara-saudaraku, ternyata Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Yesus dibaptis bukan karena dia adalah seorang pendosa seperti kita. Tetapi Yesus dibaptis untuk meninggalkan teladan, meninggalkan sesuatu yang baik yang akan kita ikuti. Luar biasa. Yesus bilang, biarlah, karena itu adalah kehendak Allah. Baptisan itu kehendak Allah. Perubahan kehidupan Tuhan mau. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara lihat, ada berapa hal yang terjadi ketika kita dibaptis. Sama seperti Yesus. Ketika kita dibaptis, maka ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ada Roh Kudus yang turun kepada kita juga. Mengubah kehidupan kita. Karena kita dibaptis. Karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita. Ini penting. Menurut Alkitab, berapa cara baptisan dan bagaimana Yesus dibaptiskan? Tadi kita sudah lihat, kita sudah ikuti bahwa Yesus dibaptiskan dengan cara dimasukkan ke dalam air. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mereka terjadi percakapan. Yohanes bilang, saya yang perlu engkau baptis. Tapi Yesus bilang, baptis saya karena itu adalah kehendak Allah. Contoh, Yesus menjadi patron. Yesus menjadi contoh bagi kehidupan saya
dan juga kehidupan saudara. Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi tidak ada cara baptisan yang lain selain baptisan sama seperti Yesus Kristus. Dimasukkan ke dalam air. Dimasukkan ke dalam air. Air yang banyak masuk, dia keluar dari air. Saudara-saudara, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Yesus keluar dari air. Apa arti kata baptisan? Kita lihat kata baptisan itu. Kata baptisan itu artinya dimasukkan ke dalam air, dibenamkan, diliputi oleh air, dicemplungkan, dicelupkan, dibasuh, dimandikan. Artinya semua basah masuk ke dalam air. Itu baptismo. Arti daripada kata baptisan itu sendiri. Apakah baptisan suatu keharusan? Ya, harus. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Apakah baptisan punya arti? Ya, punya arti. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kematian, kita mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Apa syarat baptisan? Diajar, percaya, bertobat. Ada banyak hal. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kisah pasal 19 ayat 5. Umur berapa seorang pantas dibaptis? Ketika dia sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau dia belum tahu, jangan dibaptis. Lukas 9 ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Kalau kita malu untuk mengikuti arahan Yesus, maka Yesus bilang, aku malu. Bagaimana dengan keputusan kita sekarang? Kisah 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Panggilan buat saya dan saudara pada saat ini. Kalau kita ragu, kalau kita malu, Yesus juga akan malu. Saat dia datang pada kali yang kedua, dia tidak mengakui kita. Tetapi ketika kita menerima Dia, panggilan malam ini adalah mengajak saya dan saudara yang belum mengambil keputusan, yang telah mengikuti kebaktian kebangunan rohani, walking with Jesus, dari malam pertama sampai malam ini yang merupakan malam terakhir. Adakah di antara kita yang mau, yang rindu, yang ingin untuk mengambil bagian dari apa yang Yesus sudah buat kurang lebih 2000 tahun yang lalu? Apakah ada? Buat keputusan yang tepat. Karena hidup ini hanya sementara. Hidup hanya dipinjamkan. Hidup ini hanya ada saat ini. Dan ketika waktunya tiba, kita akan beristirahat. Tinggal menunggu Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan apa yang akan kita terima. Dan yang akan kita terima, upaya yang akan kita terima, apa yang kita sudah hidupkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang engkau takuti pada saat ini? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Apakah kita malu? Mungkin kita malu. Tetapi Alkitab katakan, kalau kita malu, maka Yesus juga malu untuk menerima kita. Kita punya pengharapan. Pengharapan kemana? Pengharapan ke surga. Ingat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Daging Yesus tercabik-cabik. Apalagi darahnya berhamburan. Darahnya berhamburan karena kita. Apalagi mahkota surga ganti duri. Dia punya mahkota kemuliaan. Tetapi dia turun ke dunia. Digantikan dengan mahkota duri. Apalagi yang Yesus sudah buat? Kekekalan diganti dengan kalender. Dia hidup kekal di sorga. Tetapi ketika dia turun ke dunia untuk menjadi penebus saya dan saudara. Berganti dengan kalender. Hidup sementara. Tapi dia sudah mati, dia bangkit. Dan dia sudah ada di sorga pada saat ini. Dan dia berjanji, dia akan datang kembali. Dia adalah Allah. Tapi dia telah menjadi manusia. Apalagi yang Yesus buat bagi kita? Dia dicambuk, tapi dia tidak melawan. Ya, luar biasa. Dia dihina, tapi dia tidak balas menghina.
Dia dimaki-maki, dia tidak membalas memaki-maki sama seperti kita. Kalau kita dimaki, mungkin kita akan membalas untuk memaki. Dia diludahi, tapi dia tidak membalas untuk meludah kepada orang lain. Dia mati, dia hidup, dia bangkit, dan dia ada di surga pada saat ini. Maukah saudara membuat keputusan pada malam hari ini? Panggilan saya adalah, mari buat keputusan yang penting sehubungan dengan kehidupan kita. Sehubungan dengan apa yang akan kita lakukan. Sehubungan dengan hidup kita. Sehubungan dengan kekekalan yang menjadi tujuan hidup akhir kita. Ketika kita bertanya berapa luas kasihnya pada kita, jawabannya adalah seluas dia membentangkan tangan kanan dan tangan kiri saat dia mulai dipakukan di atas kayu salib. Ketika kita bertanya apa arti kayu salib? Kayu salib adalah cara terbaik dan jalan terindah untuk bisa kita melangkah bersama dia ke dalam kerajaan sorga. Kayu salib adalah tanda pengampunan. Kayu salib adalah tanpa menurunkan sedikit pun standar keselamatan yang Allah bagikan bagi manusia. Dan kayu salib adalah tanda bahwa kita harus berhenti sejenak dan dengarkan bisikan surga. Aku ada hanya untukmu. Maukah saudara menerima panggilan Tuhan pada malam hari ini? Jika saudara mau menerima panggilan Tuhan, jika saudara rindu untuk menjadi bagian di dalam kerajaan sorga, ingat bahwa Yesus telah diolok-olok. Dia menanggung segala dosa kita. Ingat bahwa Yesus telah disesah, menanggung segala dosa kedagingan kita. Ingat bahwa mahkota kekekalan diganti dengan mahkota duri. Dia menanggung dosa pikiran kita. Dia pikul salib, dia menanggung segala kesombongan kita. Dia dipaku, dia menanggung dosa tangan dan kaki kita. Tangan dan kaki kita yang selalu membuat kesalahan, dia sudah tanggung semua itu. Saudara-saudaraku, buatlah keputusan pada malam hari ini. Panggilan Yesus buat kita pada malam hari ini adalah kita membuat keputusan penting sehubungan dengan kehidupan kita di masa yang akan datang nanti. Saya berharap sebagaimana Yesus mau berharap kepada kita. Keputusan yang penting yang bisa kita buat pada malam ini, menerima dia sebagai juru selamat pribadi. Dan ketika kita membuat keputusan itu, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bawa pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita mengambil keputusan untuk menerima dia sebagai juru selamat. Dan kita siap untuk dibaptiskan pada besok hari. Kiranya Tuhan yang punya saya, ajakan Tuhan malam ini jangan kita tutup telinga kita. Tetapi kita akan membuka telinga kita akan membuka hati kita. Dan kita mengambil keputusan yang penting untuk besok. Kiranya Tuhan yang punya saya, Tuhan yang punya saudara, Tuhan yang punya kita semua, yang memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Tuhan memanggil kita pada saat ini untuk mempersiapkan diri bertemu dengan dia nanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang padamu pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena berkat kasih cinta dan sayang Tuhan yang selalu menjadi bagian hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memelihara, membimbing dan menuntun kami. Sehingga kami dapat mengikuti acara kebaktian kebangunan rohani. Dari malam pertama sampai malam yang ke-10. Yang merupakan malam terakhir saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Menguatkan. Dan malam ini kami harus membuat satu keputusan yang penting. Untuk hidup lebih dekat dengan Engkau. Mengambil keputusan yang penting. Untuk menerima baptisan kudus. Sebagaimana Yesus dibaptiskan di waktu yang lalu. Tuhan, kuat dan teguhkan hati kami. Biarlah pengharapan kami ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami akan berjalan dengan penuh sukacita. Bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Karena Tuhan mendengar serta menjawab doa kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada ya Tuhan. Karena kami berdoa dan alaskan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang adalah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR dari malam ke malam. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung dan bersahabat bersama kami pada besok pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Timur melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan Berjalan Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Pendeta Willis Webu. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok Sabat.